diketahui Bapak, bahwa kami ini ada dua model tingkatan daripada SK kami Bapak. Ada SK kami yang di-SK-kan oleh kepala sekolah dan ada SK yang di-SK-kan oleh pemerintah daerah. Nah, ini jangan sampai nanti menjadi polemik pada saat pengangkatan Bapak. Kenapa ini saya katakan? Kami terus berjuang di daerah Bapak dan kemudian pemerintah daerah memberikan tempat kepada kami untuk kenaikan kesejahteraan. Jadi banyak di antara kami SK-nya dari honor komite. Kemudian setelah pengabdian beberapa tahun hingga 5 tahun diangkat menjadi honor daerah. Jadi dalam hal ini kami sangat berharap jika memang ada nanti revisi ini betul-betul disahkan, pengangkatan ini benar-benar dari SK pengangkatan kami yang pertama Bapak. Karena kalau dihitung pada SK nanti guru honor daerahnya atau diangkat dari APBD daerah, tentu kami tidak termasuk dalam 2014 itu. Karena banyak teman-teman kami baru mendapatkan pengangkatan SK itu di atas tahun 2014. Ini persoalannya Bapak. Jadi sekali lagi kami tekankan, mohon benar-benar pengangkatan ini berdasarkan SK pengabdian kami yang pertama Bapak. Karena hampir rata-rata guru honor yang ada di Indonesia ini yang sudah 35 tahun yang tidak bisa lagi mengikuti tes PNS ini Bapak, itu yang diangkat secara tetap, sementara P3K adalah tenaga yang diangkat dengan perjanjian kerja, terutama pada poin 1 dan poin 5 pada PP 49 tahun 2018 itu Bapak. Artinya apa? Saat ini pun kami para guru honor dan tenaga kepegawaian Pak, yang 35 plus ini sudah dikontrak setiap tahun Bapak. Kami pun sudah dikontrak. Jadi untuk apa lagi? Ini terkesan Bapak, hanya bungkusnya saja yang kami diperbaiki. Bentuk kemasannya saja yang diperbaiki, tetapi isinya masih sama Bapak. Jadi jelas ini sama sekali menurut kami tidak berkeadilan dan betul-betul tidak memihak kepada kami guru honorer Bapak. Ini yang ingin kami tekankan Bapak. Dan kami sangat berharap sekali Bapak, dengan adanya revisi Undang-Undang ASN ini, seperti yang dikatakan oleh saudara kami tadi dari daerah-daerah merasa ketakutan, merasa galau dengan regulasi-regulasi yang akan diturunkan. Ini merupakan kecemasan kepada kami Bapak. Tapi kami sekali lagi berharap agar revisi ini segera disahkan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh Bapak dan Ibu berjuang untuk bagaimana pegawai honor ini dapat terangkat menjadi PNS atau setidaknya P3K. Kami hargai itu. Mudah-mudahan perjuangan kita ini dapat kita wujudkan bersama-sama. Dukung kami untuk bersama berjuang untuk ini bisa kita angkat dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama, sebagaimana dia tadi diharapkan oleh Ketua FPPPI dan Ibu Ketua GTK HNK plus 35. Terakhir kami persilakan kepada Perkumpulan Honorer K2 Indonesia untuk menyampaikan hal-hal yang diperlukan untuk kita. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan paparan honorer kategori 2 pada 11 telah diverifikasi dan divalidasi datanya oleh Badan Kepegawaian Daerah seluruh provinsi, kota, kabupaten dengan diterbitkannya surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM oleh Bupati, Wali Kota, dan telah dikirim hasil verifikasi tersebut kepada Kementerian PAN, kepada BKN pada tahun 2014. Dasar hukum honorer kategori 2 untuk memohon diangkat menjadi PNS. 1. PP nomor 48 tahun 2005 pasal 6 ayat 2 berlaku untuk honorer non kategori 2. 2. PP nomor 4 pelayan publik antara lain pada bidang pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.
Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan sejak terhitung undang-undang ini disahkan. Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja diangkat menjadi PNS 2016 sudah berjuang terus untuk mendapatkan keadilan. Namun sampai pada saat ini keadilan itu belum hadir secara keseluruhan bagi honorer kategori 2. Pemerintah masih penyelesaian tenaga honorer dengan parsial-parsial. Aktualisasi kebijakan untuk menyelesaikan tenaga honorer di negeri ini. Yang terakhir Bapak, kami mohon sekali lagi sebagai dasar pengambil kebijakan bahwa tenaga honorer di Indonesia ini yang sama sekali tidak semuanya harus S1. Tenaga kependidikan ini banyak yang terlahir dari SMA. Mereka pada saat itu memenuhi undang-undang peraturan yang telah ditetapkan. Maka ketika pada tahun 2005 kami masuk dalam database, ini wajib hukumnya. Jangan kami diparsialkan lagi dengan kualifikasi pendidikan atau tupoksi. Demikian Bapak yang kami sampaikan. Sekali lagi kami akan mengaturkan satu program yang telah mendukung untuk penyelesaian tenaga honorer.